Pemirsa, Polda Kalimantan Timur membenarkan adanya praktek prostitusi yang diduga terjadi di kawasan Sepaku, Ibu Kota Nusantara. 70 wanita diduga pekerja seks komersial sepanjang tahun 2025 ditangkap. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara kian menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim dan petugas gabungan mengamankan 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Petugas menyisir satu persatu kamar penginapan untuk mengungkap aktivitas prostitusi online yang meresahkan warga. Dalam salah satu penggerebekan, seorang wanita diduga PSK bahkan ditemukan bersembunyi di dalam lemari. Bahkan polisi harus masuk melalui jendela belakang penginapan dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Para wanita tersebut kemudian digelandang ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Pengawasan ini diharapkan mampu menjaga nama baik Ibu Kota Nusantara dari segala bentuk aktivitas yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainus melaporkan. Yang sebelumnya seorang pekerja seks komersial di kawasan Ibu Kota Nusantara ditemukan tewas mengenaskan. Pelaku yang sempat kabur ditangkap di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Bermodalkan rekaman ponsel korban, polisi mendeteksi keberadaan terduga pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, polisi menangkap RNF tanpa perlawanan. Kepada polisi, pelaku mengenal korban melalui layanan kencan berbasis aplikasi. Sementara saat diperiksa terkait modus, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tersulut emosi akibat ucapan korban. Jadi pada saat si tersangka ini minta extra time, tetapi korban tidak mengiyakan sehingga sakit hati. Kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara dicekik, kemudian karena meronta-ronta dan timbullah kepanikan Ridwan, terbentur-bentur, kemudian melakukan perlawanan, kepalanya terbentur tembok, lantai, akhirnya di sini hasil otopsi memang retak, kemudian ada pendarahan di bagian otak. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit ponsel milik korban. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar marak praktek prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Waduh, masa ya? Terus lagi ada laporan itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. Bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, dicek. Cek langsung lah gimana? Iya dong. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas tersebut untuk menangani sejumlah permasalahan Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, Wapres Gibran akan secara khusus mendapat tugas menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga mengurus permasalahan HAM. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk
pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan juga aktivis HAM. Namun belum ada keterangan resmi dari istana terkait penugasan Wakil Presiden Gibran tersebut. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan pengenaan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 32%. Tarif ini akan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat sebesar 32%. Keputusan ini disampaikan Trump melalui akun media sosialnya. Trump memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Tarif impor 32% akan dikenakan mulai 1 Agustus 2025. Namun Indonesia tidak akan dikenakan tarif ini bila membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat. Sementara itu Indonesia tidak khawatir atas kenaikan tarif impor. Indonesia memperluas mitra dagang dengan bergabung bersama BRIC. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability, dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian, kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan, namun ternyata Amerika Serikat tetap pada pendiriannya. Saat ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berangkat ke Amerika Serikat untuk kembali negosiasi. Ya, pemerintah masih terus berupaya melakukan negosiasi tarif impor AS sebesar 32% mulai 1 Agustus mendatang. Dengan beberapa paket yang ditawarkan, pemerintah optimistis bisa negosiasi kebijakan Trump. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi, ya. Dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang... Ya, pemirsa, 14 negara dikenai tarif impor baru oleh Presiden Donald Trump termasuk Indonesia. Tarif impor ke Amerika Serikat yang terbaru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Lantas negara manakah yang mendapat tarif impor tertinggi? Ya, berdasarkan daftar terbaru yang dirilis oleh Gedung Putih, Laos dan Myanmar mendapatkan kebijakan tarif tertinggi sebesar 40%. Sementara untuk Indonesia sebesar 32%. Berikutnya, 5 negara dengan tarif terendah yakni sebesar 25% meliputi Malaysia, Tunisia, Kazakhstan, Jepang, dan Korea Selatan.